Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ida Sofi dengan NIM 242410103090. Nah, di sini saya mempresentasikan tentang lembaga pekerjaan mahasiswa dengan mata kuliah teori bahasa dan automata. Nah, yang pertama kan ada 3 soal. Nah, untuk soal yang pertama yaitu nomor 1, sebutkan perbedaan utama antara deterministic finished automata atau DFA dan non-deterministic finished automata atau bisa disingkat NFA. Nah, pertama kita pahami dulu tentang antara DFA dan NFA. Nah, untuk DFA sendiri yaitu deterministic finished automata adalah automata yang setiap step-nya itu hanya punya satu jalur di setiap input simbol. Jadi untuk sebuah input itu jalurnya jelas untuk DFA sendiri. Nah, sedangkan NFA itu atau deterministic finished automata itu kita bisa punya lebih dari satu pilihan jalur transisi. Nah, untuk input yang sama, bahkan bisa ada transisi yang tanpa input, tapi biasa disebut itu efficient transition. Contoh sederhananya, nah DFA, misal kita punya mesin yang memeriksa string biner dengan jumlah angka 1 yang genap. Nah, maka setiap langkahnya itu pasti jelas, karena setiap angka 1 yang genap itu bakal diperiksa secara rinci oleh dari mesin DFA itu sendiri. Nah, untuk NFA misalnya kita punya mesin. Nah, mesin itu memeriksa apakah string itu berakhir dengan 01. Mesinnya itu bisa berjalan dengan banyak kemungkinan jalur. Kalau stringnya itu tidak berakhir dari 01, maka mesinnya itu tidak akan jalan. Nah, untuk intinya DFA itu lebih mudah diimplementasikan itu dalam komputer. Nah, sedangkan NFA itu lebih fleksibel. Nah, kita punya perbandingan dari segala aspeknya. Untuk dari segi transisi, untuk DFA sendiri yaitu setiap state hanya mempunyai satu transisi untuk tiap input simbol. Nah, sedangkan untuk NFA itu satu state-nya itu bisa punya lebih dari satu transisi untuk input. DFA itu kan punya satu doang. Nah, kalau finite automata ini itu mempunyai banyak input, bahkan simbolnya itu sama. Nah, transisinya itu ada efficient tanpa input. Untuk aspek dari segi transisi, segi kepastian, DFA ini bersifat deterministik. Untuk setiap input selalu jelas menuju state yang sama. Menuju state yang mana. Nah, setiap input itu dari DFA itu harus selalu jelas untuk menuju ke mana. Karena kalau tidak jelas, mungkin DFA-nya itu sangat susah untuk membaca dari determinisme tersebut. Untuk NFA sendiri itu kebalikannya, yaitu bersifat non-deterministik. Nah, agar itu bisa ada banyak pilihan transisi. Nah, itu ada banyak pilihan transisi dan itu NFA sangat unggul di dalam situ. Untuk kompleksitas mesin, nah dari DFA itu lebih banyak state, tapi itu jauh lebih sederhana untuk dieksekusi dibanding NFA yang mungkin eksekusinya itu dibilang lebih agak susah ya, soalnya lebih sedikit state, tapi ya sulit juga untuk dijalankan langsung di mesin karena ada beberapa step by step untuk menjalankan dari mesin tersebut. Untuk implementasi, seperti yang saya jelaskan barusan, DFA itu lebih mudah diimplementasikan secara nyata, seperti diimplementasikan berupa hardware maupun software. Nah, kalau NFA itu lebih mudah untuk dirancang di atas kertas, bukan diimplementasikan secara nyata, tapi dirancang di atas kertas. Tapi kita juga butuh konversi dari DFA sendiri untuk bisa dijalankan di komputer. Jadi saling melengkapi lah. Ya enggak sih, NFA itu masih butuh di DFA, soalnya kita masih membutuhkan implementasi secara nyata untuk menjalankan sistem. Karena kalau tidak ada
tidak dibarengi dengan implementasi secara nyata, maka sistem itu hanya berjalan di atas kertas, tapi hanya diam di situ saja, tidak jalan. Nah, untuk contohnya, DFA itu membaca string biner yang mengandung jumlah 1. Nah, kalau NFA itu membaca string yang berakhir dengan 01. Kurang lebihnya seperti itu. Mungkin selanjutnya nomor 2 ya. Untuk nomor 2, soalnya kita disuruh membuat studi kasus. Nah, untuk studi kasus mesin penjual otomatisnya, untuk studi kasusnya itu mesin penjual otomatis atau bisa kita sebut vending machine. Studi kasus ini itu sebuah mesin penjual otomatis yang menjual produk dengan harga 5.000. Nah, mesin ini hanya menerima koin pecahan sekitar 2.000 dan 3.000. Nah, mesin akan mengeluarkan produk jika total uang yang dimasukkan itu mencapai 5.000. Jika uang yang dimasukkan melebihi 5.000, maka mesin akan masuk ke kondisi dead state atau uang hangus. Jadi kan harganya 5.000. Nah, kita ambil contoh lain lah. Harganya misal 10.000, 9.000 deh. Nah, kalau kalian membayar atau mengisi uang di vending mesinnya itu dengan total 10.000, maka mesin itu ada uang hangusnya. Jadi kan harganya 9.000, karena masukin 10.000. Nah, maka uang 1.000 kalian itu akan hangus karena dimakan oleh dead state yang dinamakan dead state itu. Nah, state pada automata itu ada key 0 atau initial state atau saldo 0. Nah, ini key 0 ini kondisi awal dari sebelum ada uang yang dimasukkan. Sebelum ada yang dimasukkan, misal pada mesin kan belum ada yang beli. Nah, itu dalam kondisi key 0, soalnya tidak ada yang beli. Berbeda lagi ketika kita lompat ke Q1. Nah, di situ Q1 itu adalah ada duit 2.000. Kalau Q2 itu ada 3.000, Q3 ada 4.000, dan QF atau final state. Final state itu hasil akhir saldo itu berapa. Misalnya harganya 5.000. Nah, final state-nya itu 5.000, produk depannya itu 5.000. Begitu juga dengan KD atau dead state. Nah, dead state itu kelebihan uang jika tidak ada produk. Dead state itu terserah, misal uang kalian 5.000, tapi kalian beli 5.000, itu juga termasuk dead state. Tapi kalau kalian uangnya 6.000, maka dead state kalian adalah 1.000. Begitu. Nah, ini ada contoh gambaran sederhana ya. Maaf, mungkin agak jelek karena saya gambarnya di sini lagi agak-agak enak badan, jadi saya gambar sebisa saya mungkin. Untuk penjelasan awalnya, ini step kan kita membuat vending machine. Nah, di sini saya menggunakan ada kickstart seperti yang dijelaskan tadi, yaitu sebelum mesin awal itu belum masuk, jadi mesinnya itu belum ada apa-apa, makanya kita kasih key 0. Nah, di sini sebagai pengguna kita bisa memasukkan uang. Nah, misal kita mau masukkan uang 2.000 atau 3.000. Misal kita mau masukkan 2.000, maka uang 2.000 itu akan masuk ke vending mesin yang ada di Q1 atau seharga 2.000. Kalau 3.000 itu sebaliknya kita akan masuk ke 3.000. Nah, Q1 jika saldo kita itu 2.000, kita itu jika sudah masuk ke dalam mesin itu pindah dari step 0 ke Q1. Nah, kalau tambah 2.000, maka kita akan pindah ke Q3. Q3 nya ada di sini. Kalau kita masukkan ke 2.000, maka kita akan masuk ke Q4 atau Q final. Nah, kalau kita tambah 2.000 jadinya itu 4.000, maka kita masuk ke Q4 final. Nah, kalau tambah 3.000, saldo kita jadi 5.000, maka pindah ke
Q4 final atau minuman keluar. Nah, situ jika uangnya itu udah cukup kan kita misalnya 2000 nih, terus ditambah lagi 2000, maka kita akan masuk ke Q3 itu 4000. Nah, berbeda halnya Q3 berbeda halnya ketika kita memasukkan uang 2000, terus kita udah ada di Q1 tapi input menambahkan uang 3000. Nah, kita 2000 kan udah 3000, maka ini akan masuk ke Q2. Nah, Q1 ini bakal transfer ke Q4. Begitu juga sebaliknya, Q2 bakal transfer ke Q4. Jadi 3000 ini hasilnya ada di sini, jadi totalnya 5000. Maka uang 5000 itu bakal masuk ke final, terus di dalam final state itu bakal menginisiasi programnya. Jadi uangnya 5000 pas udah produknya itu bakal keluar dari vending. Nah, kalau Q3 kan sebenarnya ada 4000 misal. Nah, user masih 2 kali berturut-turut, maka kalau tambah 2000 maka jadi 6000. Nah, ini kan udah 2 kali berturut-turut. Nah, 6000 bakal masuk ke dead state. Itu kelebihan uang atau transaksinya itu gagal. Nah, bakal kalau kita masukkan 3000 kali maka 6000, maka uang 1000 kalian itu bakal ke inisiasi oleh program dead state seperti itu. Nah, selanjutnya ada Q3 atau saldo 4000. Nah, user itu bakal masuk 2000 tapi 2 kali berturut-turut. Nah, kalau dari ditambah 2000 maka totalnya akan menjadi 6000. Pindah ke dead state. Nah, 2000 kalau ditambah 2000 kalau pindah ke dead state seperti itu. Mungkin seperti itu saja. Ada selanjutnya yaitu nomor 3. Iya, nomor 3 yaitu berikan contoh penyederhanaan pada finish state automata atau VSA. Nah, kenapa kita perlu penyederhanaan dalam VSA sih? Dalam teori automata seringkali kita membuat DFA atau definite state automata atau non-deterministic finite automata yang jumlah state-nya itu sangat banyak. Tapi tidak semua state itu sebenarnya unik. Ada beberapa state yang perilakunya itu sama aja terhadap semua input, sehingga itu bisa sama digabung. Proses ini disebut minimisasi automata. Nah, tujuannya agar kita menjadi lebih hemat, lebih efisien, tapi tetap mengenali bahasa yang sama. Nah, contoh kasusnya nih, misalkan kita membuat mesin automata yang mengenali string biner 0 dan 1 dengan jumlah angka 0 yang kena. Nah, automata itu sebelum disebenarkan itu lebih rumit, soalnya kita perlu mendefinisikan per step. Itu step Q0 yang belum ada inputan, Q1 yang ganjil, Q2 genap lagi, terus ada Q3 atau ganjil tapi itu tidak dianggap step baru. Namun setelah diperhatikan, ternyata Q2 dan Q0 itu sama-sama dengan kondisi 0 gelap. Dengan Q3 sama dengan Q0 sama-sama kondisi 0 ganjil, artinya step itu bersifat redundan. Nah, setelah adanya penyederhanaan ini, otomatis itu bisa dibangkas menjadi 2 step, yaitu Q0 jumlah 0 gelap atau state awal sekaligus state akhir, dan Q1 jumlah 0 ganjil. Nah, selanjutnya ada transisi. Nah, transisi dari NFA itu kita bisa dari 0. Q0 itu jika dibaca 0, maka itu bakal pindah ke Q0. Terus ada transisi dari Q1, jika kita baca maka akan kembali ke Q0. Nah, mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.